Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktekkan tutorial tentang cara mengisi daftar referensi ya dari Eraport versi 703, yang mana saya akan isi dulu untuk data referensi untuk kurikulum 13 ya. Nanti akan diikuti juga akan mengisi referensi data kurikulum Merdeka. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja ikuti. Pertama kita buka halaman Eraportnya ya. Kalau di SMK biasanya ya, saya sematkan di website ya. Di sini kita bisa ke menu sistem informasi, kemudian pilih Eraport ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan email dan password. Kemudian tahun pelajarannya disesuaikan, kita pilih yang 2023 2024 ganjil ya. Saya masuk sebagai akun guru ya, dan login. Oke, kita masuk. Setelah itu di tampilan beranda ini diperlihatkan tentang tugas saya mengajar ya. Di sini ada 2 mata pelajaran yang saya ampu. Nah, ini kebetulan belum diisi nilainya ya. Nanti saya akan demokan juga cara pengisiannya seperti apa. Oke, kita akan langsung ke bagian referensi dulu untuk pengisian CP ya, TP dan kompetensi dasar. Kita buka, klik di sini, kemudian kita akan langsung ke kompetensi dasar ya. Ini saya akan mengisikan dulu yang kurikulum 13 revisi ya, yang terakhir kelas 12. Nah, dalam hal ini saya 12 TKJ ya. Nah, di sini diperlihatkan saya sudah mengisi beberapa kompetensi dasar ya, namun belum lengkap. Ya, kompetensi dasar ini itu harus dilengkapi. Jadi satu mata pelajaran ya itu memiliki kompetensi dasar, yang mana dalam kompetensi dasar itu ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan diwakili oleh kode 3, kemudian keterampilan diwakili oleh kode 4 ya di sini. Untuk pengetahuan kebetulan saya sudah mengisi semua ya. Ini dari 3.10 ya sampai 3.17. Nah, di sini kebetulan yang saya inputkan ini adalah kompetensi dasar yang ada di kelas 12 ya, karena ini kelas 12 nya terakhir. Ini saya inputkan yang diujikan di kelas 12 saja, seperti itu. Kemudian ini saya akan lengkapi untuk yang keterampilan ya. Di sini baru 4.14 sampai 4.17, 4.10 sampai 4.13 belum ya, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita siapkan dulu untuk referensinya. Di sini ada KIKD ya, kita bisa browsing di Google ya, ketik saja di sini KIKD administrasi sistem jaringan. Nah, kita enter saja di sini, kemudian akan muncul KIKD administrasi sistem jaringan. Kita pilih, kemudian di sini akan muncul ya. Nah, sini ini untuk pengetahuan, ini untuk keterampilannya, seperti itu. Untuk mapel yang lain referensinya juga sama ya, dipilih-pilih saja di sini. Yang saya lengkapi untuk yang keterampilan ya 4.10 saya belum ya. Ini caranya di copy dulu, yang ini 4.10 saya copy, kemudian saya akan inputkan di sini, kita tambahkan di sini karena kita akan mengisi 4.10. Titik tambah, kemudian pilih kelasnya kelas 12, rombelnya TKJ 2,
12.2 ya, 12 TKJ 2, mapelnya AIC, kemudian aspek penilaian ya. Kita akan pilih keterampilan ya, karena 4. Nah, di sini ada keterangannya, kalau 3 untuk pengetahuan, 4 untuk keterampilan. Kita pilih 4.10 ya. Deskripsinya yang tadi, kompetensi dasarnya apa. Nah, seperti ini deskripsi kompetensi dasarnya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah masuk. Kita cek biasanya di terakhir. Nah, di sini akan muncul. Kemudian untuk 4.11 ya, kita lanjutkan. Kita copy dulu 4.11 keterampilan ya. Kita tambahkan lagi. Caranya sama. Keterampilan, jangan sampai salah ya, karena kalau salah tidak bisa dihapus kalau yang KD dan CP ya, kalau kurmer. Kalau KD itu untuk kurtilas. Nah, di sini kita ketik 4.11, kemudian deskripsinya yang tadi kita copy, kita paste di sini, kemudian kita simpan. Oke, berhasil ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang 4.12 ya, 4.12 kita tambahkan lagi. Sebelumnya kita copy dulu 4.12 kita tambahkan lagi. Tampilan, ingat 4.12 kita paste di sini, simpan ya. Oke, masuk. Kemudian 4.13 sudah apa belum, dicek. Oke, 4.13 belum ya. Kita tambahkan untuk keterampilannya 4.13, kita copy dulu di sini. Kanan copy 4.13 kita tambahkan. Tampilan 4.13 kita paste di sini, kita simpan. Oke, berhasil. Oke, sudah lengkap. Nah, seperti itu untuk keterampilannya, sudah lengkap semua. Kita bisa melakukan nonaktif di sini ya. Ini saya juga sudah menonaktifkan beberapa KD yang tidak diperlukan ya. Ini salah penginputan, makanya saya nonaktifkan seperti ini. Atau bisa yang tidak ingin dimunculkan, ini kita bisa nonaktifkan di sini ya. Caranya tinggal aksi kemudian kita aktifkan seperti itu. Atau kebalikannya ya. Kalau yang sudah aktif kita bisa nonaktifkan seperti itu. Walaupun di sini ada hapus, itu tidak bisa kita pakai ya, tetap datanya tetap ada, tidak hilang. Tapi untuk ubah ringkasan kita bisa lakukan ya di sini. Untuk menunya aktif, kalau yang tidak aktif itu yang ini, yang hapus dan hapus ini tidak aktif. Kalau yang ubah ringkasan dan aktifkan ini masih aktif, seperti itu. Ubah ringkasan untuk merubah deskripsi kompetensi dasar ini ya, apabila ada sesuatu yang salah yang perlu dikoreksi, seperti itu. Itu yang untuk kompetensi dasar ya, untuk kurmer pengisiannya seperti itu. Kemudian kita masih di referensi ya, masih di referensi. Kita setelah kompetensi dasar, karena ini menggunakan format kurikulum Merdeka ya, maka kita harus konversikan secara teknis ya untuk cara pemberian nilainya ya, khususnya di sini setelah kompetensi dasar terisi semua ya yang kurtilas, kemudian kita berlanjut ke
TP, tujuan pembelajaran ya. Di sini kita klik di sini. Oke. Untuk TP ya, kita cek dulu ya di sini apakah sudah ada apa tidak untuk rombel 12 TKJ 2. Nah, ternyata tidak ada, masih kosong. Oke, kita tambahkan. Caranya kita masuk ke tambah. Nah, kita akan menambahkan dulu yang pengetahuannya dulu ya. Pengetahuannya dulu berarti yang ini. Nah, seperti ini. Ya, pengetahuannya dulu. Jadi masing-masing ini pengetahuan dan keterampilan itu ada TP-nya ya, ada TP-nya. Kita bisa buat deskripsinya ya, kita buat sendiri seperti ini. Kita copy dulu ini yang maaf, bukan 31 ya, tapi mulai dari 310 ya, karena langsung kelas 3 atau kelas 12. Kita copy, kemudian kita akan tambahkan di sini, tambah, kemudian kita pilih tingkat 12, kemudian nomornya ini, mata pelajarannya ASC, kompetensinya kita buat pengetahuan dulu, terus kompetensi dasarnya kita mulai untuk ini ya, yang pertama yaitu control panel hosting ya, control panel hosting, mengevaluasi control panel hosting ya, sama seperti ini. Kemudian kita download dulu templatenya, kita pilih unduh template TP, dia sudah terunduh. Kemudian kita buka. Nah, di sini kita akan masukkan TP-nya ya, TP-nya dari administrasi sistem jaringan ya. Kita buat saja di sini untuk TP-nya. Misalkan dari template ini ya, kita bisa ketikkan seperti ini, peserta didik mampu untuk, nah kita paste di sini. Nah, mengevaluasi control panel hosting, kemudian spasi dengan benar, seperti itu. Peserta didik mampu mengevaluasi control panel hosting dengan benar, seperti itu. Bisa seperti itu ya. Atau kita bisa buka referensi kita ya, seperti itu. Kemudian kita cek di sini untuk IC sendiri ya, kita cek. Di RPP kita control panel hosting. Nah, ini TP seperti ini. Nah, deskripsinya bisa seperti ini ya, atau yang tadi ya, ini seperti ini. Atau bisa menggunakan taksonomi yang tadi ya, seperti itu. Ininya dari tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke, kita pakai yang ini aja biar ringkas, yang ini ya. Dan ini hapus saja yang tidak diperlukan, delete. Kemudian kita save ya. Kemudian kita close. File ini ya, yang tadi ini diunduh di lokasi ini ya, tempatnya ya. Nah, yang ini kita rename aja biar tidak kelupaan. KD 3.10 ya, seperti itu. KD AIC ya, KD A
TP ya, TP Rade ASJ 3.10. Nah, kita isikan pengetahuannya dulu. Kita cek lagi. Nah, filenya yang tadi ya, seperti ini. Statistik mampu untuk mengevaluasi ya counter panel hosting dengan benar, seperti itu. Nah, close. Oke, kita akan upload ini, masih di sini, jangan ditutup ya. Kita pilih browse di sini. Terus kemudian kita pilih yang di folder tadi yang kita simpan, yang sudah diisi. Nah, ini TP KDIC 10 ya, di sini. Kemudian kita pilih open. Nah, berhasil. Data tujuan pembelajaran TP berhasil disimpan. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian kita lanjut lagi untuk pengetahuan yang lain. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini biasanya kalau kita mengajar mapel lebih dari satu rombel, ini akan kosong ya. Di sini akan kosong. Maka itu perlu kita tambahkan. Maka dari itu kita perlu tambahkan di sini ya. Kita bisa, misalkan ini kosong ya di bagian rombel, kita bisa pilih aksi, kemudian mapping rombel. Nah, di sini kita tambahkan ya. Misalkan ini kosong, kita tambahkan di sini. Di tingkat kelas kita pilih kelasnya apa, kemudian rombongan belajarnya kita isikan ya, seperti itu. Nanti ditambah-tambah ya sama rombongan belajar yang lain, kemudian nanti buat disimpan seperti itu ya. Oke, karena kita di sini saya mengajar untuk mapel ini hanya satu, maka otomatis akan muncul di sini rombelnya seperti itu, otomatis. Kemudian kita akan menambahkan tujuan pembelajaran yang lain ya. Caranya sama kayak tadi, kita tambahkan dulu. Kita copy dulu ya yang ini ya. Nah, kita copy dulu yang ini, kita tambahkan. Oke, pilih kelas 12, nama belajarnya ini, dan mapelnya ini ya. Potensinya kita pengetahuan dulu, fokus, kemudian pilih KD nya yaitu yang share hosting server, mengevaluasi share hosting server. Oke, kita untuk template nya kayak tadi. Oke, kita masuk, kita edit di sini. Kita ketikkan kayak tadi. Oke, kemudian kita close, save, kita rename dulu biar tidak lupa ini ya. Kita copy di sini, kita namai 11 ya. Oke, dan kita upload ya, browse 11, open, berhasil. Oke, seperti itu terus ya sampai selesai. Oke, biar cepat saya skip dulu. Oke, selanjutnya untuk yang pengetahuan hampir selesai ya. Kita masukkan satu lagi untuk yang ini 417, melakukan perbaikan sistem administrasi ya. Kita copy dulu ya. Kemudian kita masukkan penambahan untuk tujuan pembelajaran keterampilannya yang 417 ya, yang terakhir kita tambahkan di sini. Kita pilih kelas 12, kita pilih kelasnya, rombongan belajarnya, kita pilih administrasi, kemudian kita kompetensinya kita pilih keterampilan ya. Untuk yang pengetahuan itu kodenya yang 3, kemudian untuk yang keterampilan kita pilih kodenya yang 4. Nah, kita sudah pengisian tadi di proses ya.
sampai selesai, sampai ke tahapan ke keterampilan ya. Untuk yang kode 4 ya, kita terakhir ini kode 4, kita pilih yang keterampilan, kita pilih kodenya yang ini terakhir, melakukan perbaikan sistem administrasi. Kita pilih unduh template dulu ya, kita buka, kita enable, kita ketikkan ini ya, ini copy dulu, kita ketikkan di sini peserta didik mampu untuk, nah kita paste dan kita tambahi kalimat dengan benar seperti itu. Ini delete. Nah seperti ini, kita simpan. Kita close, kemudian kita masukkan di sini yang browse ya. Tadi kan untuk template, sekarang browse, pilih. Nah ini yang tadi kita save, ya, open. Oke, tersimpan. Nah nanti akan tambah di sini ya. Jadi perlu digarisbawahi, berarti untuk yang tujuan pembelajaran itu untuk masing-masing ini ya, masing-masing tujuan pembelajaran dari pengetahuan 17 ya, 317, kemudian sampai yang 417 untuk yang kompetensi dasar ya. Jadi semuanya kita cover semua ya, cover semua satu persatu untuk pengetahuan dan keterampilannya. Jadi di sini kita punya dua tujuan pembelajaran ya, untuk satu kompetensi dasar ya, untuk satu kompetensi dasar ya. Di sini kompetensi dasarnya misalkan melakukan perbaikan sistem administrasi ya, seperti itu. Kompetensi dasar itu ya satu tujuan pembelajaran ya, seperti itu ya. Kalau yang pengetahuan juga sama, untuk yang pengetahuan juga sama. Nah misalkan di sini menganalisis permasalahan sistem administrasi, juga ada tujuan pembelajarannya sendiri. Jadi ini masing-masing ini kompetensi dasar ya, baik itu pengetahuan dan keterampilan, masing-masing KIKD ini itu memiliki satu ya tujuan pembelajaran seperti itu ya. Jadi masing-masing disesuaikan. Makanya tadi di pas pembuatan ini tujuan pembelajaran ya, penambahan. Nah di sini kompetensinya ini masing-masing ini harus ada. Ini pengetahuan lengkap, keterampilannya juga lengkap. Jadi dua-duanya harus diisi seperti itu, mengikuti sesuai dengan ini KIKD-nya. Kalau yang 3 untuk pengetahuan, kalau yang 4 untuk keterampilan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba mengisi nilai akademik, melanjutkan dari kurikulum 13 ya, yang digunakan di Eraport. Tadi setelah kita mengisi referensi untuk tujuan pembelajaran selesai ya. Ya seperti ini pakai kurikulum 13 ya, yang sudah diisi, baik itu pengetahuan dan keterampilan. Kita akan coba di menu nilai akademik sekarang ya. Nah di menu nilai akademik kita pilih ke nilai akhir ya,
akhir, kemudian tingkat 12 ya, pilih reguler. Di sini pilih 12 TKJ 2, mata pelajarannya ASC, bentuk penilaiannya nilai akhir ya, nilai akhir. Kemudian nanti akan muncul pengisiannya. Di sini kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode yang import, kemudian kita bisa metode yang manual seperti ini. Nah, di sini walaupun ini import, biasanya untuk yang import itu ada yang bisa dan yang tidak ya. Artinya bisa berfungsi, ada yang akun yang tidak berfungsi untuk import ini. Nah, kita akan coba dulu yang manual dulu ya. Kita isikan satu saja di sini untuk satu orang, contohnya kasus ya. Nanti ini diisi ulang ya, menyesuaikan. Kita contohkan satu siswa, nanti yang lain menyesuaikan. Nah, di sini atas nama peserta didik Ajeng ya. Di sini kita beri nilai skala 100 ya. Kita coba misalkan nilainya 80, kita ketik saja 80. Kemudian untuk ketercapaian kompetensi di sini diikuti dengan deskripsi tujuan pembelajaran ya. Deskripsi tujuan pembelajaran di sini itu akan tampil semua ya, seperti ini ya, akan tampil semua seperti ini. Kalau ini saya tampilkan dari semester ganjil dan genap ya, maka dari itu kita harus tahu yang mana yang ganjil dan mana yang genap. Nah, di sini akan diperlihatkan untuk deskripsi tujuan pembelajaran. Kita pilih ya, kita pilih di sini untuk yang pengetahuan dan keterampilan ya, pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini kita bisa pilih antara tidak tercapai dan tercapai. Nah, tercapai di sini berarti yang paling ya, yang paling siswa itu tinggi untuk ketercapaiannya. Kemudian untuk yang tidak tercapai berarti siswa itu yang paling rendah untuk ketercapaian kompetensinya. Nah, di kasus ini berarti kita harus memilih ya, memilih tercapai dan tidak tercapai. Tidak tercapai dan tercapainya ini nanti masing-masing apa namanya, jenisnya itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Jadi maksudnya kita pilih untuk yang ranahnya pengetahuan, kita pilih dua ini ya, tercapai 1 terus tidak tercapainya 1. Kemudian juga untuk yang keterampilan, tercapainya 1 terus tidak ketercapainya 1. Jadi isian yang kita masukkan di sini, ketercapaian itu satu siswa ini itu mendapatkan 4 isian ya, karena 1 untuk pengetahuan nanti isiannya 2 ya, yang ini. Kemudian untuk yang keterampilan juga isiannya 2, berarti ada 4 ketercapaian kompetensi ya, seperti itu. Ini menyesuaikan untuk kurikulum merdeka ya, formatnya seperti itu, dikonversikan seperti itu. Jadi saya asumsikan misalkan di sini untuk yang semester 1 ya, di sini dan KIKT. Nah, KIKT sistem jaringan di sini. Nah, untuk semester ganjil ya, saya ambil dari 310 sampai 313 ya. Yang saya blok ini adalah bagian kiri, ini adalah untuk ketercapaian pengetahuan. Kemudian yang sebagian kanan ini ketercapaian keterampilan ya, yang kodenya 4. Nah, jadi maksudnya nanti kita pilih dari keempat ini yang pengetahuan, yang mana yang ketercapaian siswa itu, kemudian yang tidak dicapai oleh siswa itu, berarti yang paling rendah yang mana, seperti itu. Begitu juga yang nanti yang
keterampilan ya, pilihnya yang tercapai yang mana, kemudian yang belum tercapai yang mana ya, yang belum tercapai atau yang terendah untuk siswa itu di antara keempat ini ya, seperti itu. Jadi isinya nanti ada 4, tercapainya 2, kemudian tidak tercapainya juga 2, seperti itu. Kita fokus dulu yang ini, yang pengetahuan. Untuk siswa atas nama Ajeng di sini, ini saya rasa untuk yang pengetahuan Ajeng ini kurangnya di ini ya, kurangnya di mengevaluasi virtual private server ya. Untuk keterampilannya juga sama yang di sini, mengkonfigurasi virtual server. Jadi akan saya pilih yang ini, yang saya blok ini yang nanti tidak tercapai ya, artinya yang rendah di antara pencapaian yang lain. Oke. Saya akan menunjukkan di sini. Kita cari yang virtual VPS ya, virtual private server VPS. Nah, di sini kita pilih yang tidak tercapai. Satu lagi yang ini kan mengevaluasi ya, berarti ini pengetahuan. Kemudian yang keterampilan kita cari lagi yang VPS juga. Nah, di sini ini tidak harus sama seperti ini ya, tergantung nanti kondisi dari siswa tersebut ya. Untuk ketercapaian siswa itu kan beda-beda. Nah, kemudian untuk yang paling dia menonjol ya, itu yang dia menonjol, dia bisa ini yang paling menonjol ya di antara keempat yang lain, seperti ini. Jadi yang control panel ya, hosting, kemudian saya rasa untuk keterampilannya juga sama, yang control panel hosting ya. Jadi kita pilih yang control panel hosting semua untuk yang paling tinggi ya, atau tercapai. Kita cari yang mulai dari atas nama Ajeng ini. Nah, ini control panel hosting. Nah, ini pilih yang tercapai. Kemudian untuk yang ini kan pengetahuan, mengevaluasi, kemudian kita cari yang keterampilan untuk yang control panel hosting. Nah, yang ini ya, mengkonfigurasi. Nah, ini keterampilan nih. Nah, ini pilih yang tercapai juga. Nah, maksud saya seperti ini, tercapainya 2, tidak tercapainya juga 2 ya. Jadi masing-masing item di sini ada pengetahuan itu 2 ya, di sini pengetahuan, terus keterampilan. Nah, ini juga 2, saya pilih 2 seperti itu. Kalau ini kesini sudah ganti siswa ya, seperti itu. Nah, saya akan pilih yang ini dan ini saja ya. Ada 4, ketercapaiannya yang tercapai 2, yang tidak tercapainya juga 2. Jadi masing-masing item yang pengetahuannya 2, yang keterampilannya juga 2, seperti itu. Nah, ini yang pengetahuan, mengevaluasi ini kan pengetahuan, seperti itu. Kemudian yang 2 lagi yang keterampilan, ini mengkonfigurasi yang ini ya, control panel, terus mengkonfigurasi VPS juga ya, seperti itu. Jadi ini keterampilan. Misalkan ini seperti ini, kita ulangi semua, diisi semua per anak. Kalau sudah, kita bisa save ya. Yang paling bawah sendiri, tarik. Nah, di sini ada tombol simpan, kita simpan ya, seperti itu. Nah, nilai berhasil disimpan ya. Oke. Kita coba lagi. Kita coba lagi untuk yang metode import ya, barangkali bisa ya. Pilih lagi nilai akhir.
Oke. Nah, ini udah terisi seperti ini. Kita coba nih yang untuk yang import Xanda ini. Nah, untuk template. Oke, terunduh. Kita coba lihat di sini, buka. Nah, seperti ini templatenya. Oke, ini nilai di sini ada dua sheet. Yang pertama wordset ya, kemudian wordset yang satu. Nah, ini antara isian wordset dan wordset satu itu berbeda ya, berbeda. Nah, di sini sudah ada nilainya, terus otomatis di sini juga ada nilainya ya. Jadi kita bisa replace ya lewat import langsung. Kita coba dulu, bentar. Oke, kita coba isi di sini. Saya isikan nilainya misalkan 80 semua ya. Ini buat contoh saja. Oke, 80 semua. Kemudian kita masuk ke lembar worksheet. Nah, di sini untuk penjelasannya ini ya. Setiap pemilihan itu diisi angka 1 ya, seperti itu, angka 1 untuk yang dicapai dan perlu ditingkatkan, seperti itu. Nah, di sini dilihat potensi yang sudah ada dicapai dan potensi tidak perlu ditingkatkan, tidak boleh sama terchecklist ya, tidak boleh sama-sama terchecklist. Artinya kalau yang ini yang saya warna ini maksudnya kalau ini sudah terchecklist ya, di sini bagian sebelah sini juga tidak boleh terchecklist juga, seperti ini ya. Jadi lurusnya ini tidak boleh satu baris ini terisi semua ya, harus salah satu, seperti itu. Oke, ini saya hapus. Kemudian ini untuk mempermudah, kita hidden dulu ya, seperti ini. Kita hid di sini, kemudian kita hidden, sembunyikan. Nah, di sini dilihat. Nah, kompetensi yang sudah tercapai, di sini yang perlu ditingkatkan ya. Ini kalau ini yang sama. Nah, misalkan saya akan isikan lagi untuk yang lain ya. Misalkan ini sama ya, saya copy saja di sini. Nah, kalau ini kosong berarti ini ganti peserta didik ya. Nah, ini kan ganti peserta didik. Nah, ini Anggi, sudah Anggi di sini. Oke. Di sini coba saya copy, paste di sini ya. Nah, seperti itu. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kalau import ini harus diisi semua ya. Ini saya contohkan sama saja biar untuk mempercepat ya, hanya contoh.
Oke, sudah selesai ya. 36 siswa sudah isikan semua sama ya pencapaiannya. Ini saya coba unhit lagi ya, klik kanan unhit. Oke, seperti itu. Kemudian saya save, jangan lupa save ya, save. Dilihat di sini sudah diisi nilai akhirnya. Saya close. Saya akan import ini ya, coba bisa berfungsi atau tidak. Masih di sini ya, masih di tampilan ini. Kita pilih browse, kita cari template yang tadi disimpan ya. Nah, ini posisi mau import, ini posisikan sudah tertutup ya atau di close. Kemudian ini dipilih template yang tadi kita isi, kemudian kita open ya, otomatis akan proses upload ya, biarkan saja. Gak lama ya, sudah berhasil. Nah, kita coba. Biasanya kalau laporan seperti ini harusnya bisa ya, atau kadang kalau tidak bisa berarti memang tidak semuanya bisa ya. Yang kalau bisa 100% itu cara yang manual kayak tadi ya, kita isikan satu-satu ya, tidak tanpa proses import. Kita pilih OK. Kita coba lagi lihat apakah semuanya terisi atau belum. Pilih nilai akhir. Oke, kita lihat bawah. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk nilai akhirnya itu terisi semua ya. 80 ya. 80. Oke ya. Tapi untuk ketercapaiannya, nah, Bapak Ibu bisa lihat semua di sini tidak ada ya. Tidak ada yang terchecklist ya kan? Tidak ada yang terchecklist alias tidak berfungsi ya untuk importnya. Nah, maka dari itu untuk cara yang paling sesuai ya atau yang paling berfungsi ya, caranya kayak tadi, kita pilih satu-satu kayak gini seperti itu. Kemudian kita bisa pilih simpan ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sudah terisi semua ya, langkah yang selanjutnya itu adalah ini, masuk ke menu capaian kompetensi ya. Ini masih di dalam menu nilai akademik ya. Kemudian pilih yang capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi ini ya, kita pilih dulu berarti kelasnya reguler, C2, C. Nah, di sini akan muncul deskripsi yang kita pilih tadi, seperti itu ya. Nah, ini yang belum diisi ya. Kalau sudah diisi semua, yang tadi yang di nilai akhir tadi ya, yang tercapaiannya, ini hanya pengecekan saja atau mau diubah kata-katanya di sini bisa diedit ya. Kemudian kita ke bawah, yang paling bawah. Kalau ini sudah diisi semua ya, misalkan ya, kita pilih simpan. Nah, simpan di sini itu berfungsi untuk menyimpan ke server yang mana nanti akan tampil di raport wali kelas ya. Nanti level sebagai wali kelas akan tampil. Nah, efeknya kalau tidak disimpan di sini di menu capaian kompetensi ini tidak disimpan, maka akan tidak tampil di raport pada menu wali kelas itu ya. Maka dari itu step yang terakhir adalah ini, capaian kompetensi, kemudian kita simpan ya. Kita cek, cross check semua, kemudian kalau sudah sesuai kita simpan ya. Maka dari itu nanti akan muncul di wali kelas seperti itu. Mungkin itu saja yang untuk yang Kurtilas dikonversikan ke Kurmer ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba masukkan informasi referensi ya. Sementara di sini untuk yang kita akan isi yaitu untuk kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka. Nah,
kurikulum Merdeka di menu referensi ini yang dipakai itu atau yang diisi itu di bagian CP ya, CP kemudian TP ya, seperti itu. Biasanya kalau CP itu sudah ada isinya ya dari sistem ya, atau dari data pusat server itu ada isinya. Cuman ada beberapa kasus untuk yang CP yang sudah ada itu tidak bisa digunakan ya. Maka dari itu kita akan solusikan seperti apa, kita lihat videonya seperti ini ya, bisa diikuti. Di sini saya akan menambahkan CP untuk mapel TKJ ya, yaitu kelas 11 menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, kita buka dulu. Di sini referensi kita pilih, kemudian pilih CP. Nah, kita pilih CP di sini. Kita bisa lihat di sini sudah ada isinya ya. Data isinya di sini ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 CP ya. Kita cek di sini untuk referensi saya untuk yang mapel TKJ. Nah, ada berapa elemen ini? 1 2 3 4 5 ya, sama ya, ada 5 elemen ya, ada 5 elemen ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk pengisian capaian pembelajaran ya yang belum kita tadi sampai ini ya, teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Nah, kemudian atasnya ya, atasnya ini belum. Nah, ini perencanaan dan pengamatan jaringan, kita copy dulu yang ini ke notepad. Oke, kemudian kita copy yang deskripsi dari elemennya. Nah, ini sudah di copy. Ini perencanaan dan pengamatan jaringan. Oke, kita akan tambahkan lagi. Tambahkan di sini, kita pilih tingkat kelasnya, rombelnya, mata pelajaran. Nah, elemennya tadi ya, kita isikan paste dulu yang tadi. Elemennya yang tadi, yang ini kita copy, masuk di sini, kita pilih simpan. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ini untuk elemen perencanaan dan pengamatan ya. Nah, ini sudah atasnya ya, admin sistem jaringan ini sudah ya, yang bawah. Nah, ini ya sudah ada. Nah, ini sudah ada. Nah, tinggal satu yang ini kita copy dulu pemasangan. Nah, paste di sini. Oke, kita copy yang ini, copy. Nah, kita tambahkan langsung aja untuk elemen pemasangan konfigurasi perangkat jaringan. Tambahkan tingkatnya 11, rombelnya ini. Elemennya nanti kita pastikan dulu yang ini. Nah, perangkat jaringan ya, ini copy, paste di elemennya. Oke, seperti ini. Kita simpan. Berhasil ya. Ini sudah semua untuk penginputan ulang ya, yang ini kan berasal dari sistem ya, ini ternyata tidak bisa dipakai ya. Nah, tadi cara pengecekannya kayak tadi ya, berarti harus dicek dulu untuk pengisian tujuan pembelajarannya apakah bisa dipilih. Kalau bisa dipilih,
berarti kita tidak perlu menginputkan seperti saya ini ya. Kalau saya ini tidak bisa dipakai semua ya. Nah, enggak. Kalau ini sudah bisa dipakai semua. Ini terakhir yang ini ya. Ini sudah 10, tapi pas tadi kan 5 yang lama, 5 lagi yang baru. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sudah CP-nya sudah beres, dan kita langsung ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini kita akan masukkan untuk TP dari CP yang tadi ya, elemen tadi. Oke, kita akan tambahkan di sini tingkat kelasnya. Kita pilih 11, mau belajarnya 11 TKJ 2, sampelnya TKJ. Nah, CP nya akan muncul semua. Nah, seperti ini ya, akan muncul semua seperti itu ya. Nah, kita harus tahu dan harus paham ya, karena di sini yang muncul itu adalah deskripsi dari CP tersebut, bukan elemennya ya, seperti itu ya. Maka dari itu kita harus ada panduannya ya, panduannya. Nah, di sini kita bisa buka lagi di sini ya, untuk alamat rapotnya, untuk panduannya. Kita masuk ke rapot di sini. Nah, seperti ini. Kita masuk ke CP yang tadi. Nah, seperti itu. Kita geser ya. Nah, seperti ini. Ini CP, ini TP-nya ya, seperti itu untuk acuannya. Untuk melihat ini ya, ini merupakan elemen mana? Nah, kita lihat dari sini ya, seperti itu. Oke, coba kita akan mengisi untuk capaian pembelajaran ya, dari administrasi sistem jaringan ya, administrasi sistem jaringan. Jadi yang ini ya, mampu menginstalasi sistem operasi dan menjelaskan konsep menginstalasi service konfigurasi. Nah, yang ada ininya DHCP server, DNS, FTP ya, itu administrasi sistem jaringan. Kita pilih ini ya, yang ini. Kita coba cek di sini yang IC. Nah, ini ya, yang ada DNS nya FTP ya, seperti itu. Ini adalah elemen dari administrasi sistem jaringan, seperti itu. Nah, akan muncul seperti ini. Kita memang harus unduh template-nya dulu ya. Kalau tadi yang di sini adalah template yang tadi ya, template yang apa namanya, 12 TKJ 2 ya. Sekarang untuk kita isikan TP-nya ya, kita unduh dulu template-nya. Kita tunggu. Nah, sudah ada ya, kita cek di sini, kita refresh. Nah, muncul yang paling atas ya, karena saya sudah sort per date motifnya. Jadi yang baru itu akan muncul yang paling atas ketika dilihat ya. Kita refresh dulu kayak gini. Nah, nanti akan muncul yang ini. Nah, di sini ada apa aja? Kita lihat untuk yang TP itu ya, TP IC nya. Untuk tampilannya ini biarkan saja seperti ini dulu ya, seperti itu. Kita lihat di sini, nah, TP-nya sama ya. Nah, ini di sini kita isikan. Ya, di sini ada 10. Kalau misalkan 10 bisa ditambahkan. TP dari elemen ini ya, elemen administrasi sistem jaringan. Kita cek di sini. Di perangkatnya yang ASC ya, yang ini untuk CP nya kan di sini semua. Maaf, yang ini ya, yang TKJ. Kemudian untuk TP nya yang CP yang tadi, kemudian TP nya kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa lihat di perangkat KTP ya,
perangkat ATP yang TKJ fase F itu ya. Nah, di sini bisa dilihat ada TP-nya seperti itu. Kita isikan dulu yang TP administrasi sistem jaringan seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ada dua sub ya, ada dua sub yang nanti akan dimasukkan ke dalam file Excel ini. Nah, seperti itu ya, ada dua baris. Nah, caranya seperti ini. Ya. Di sini kita kopikan saja yang ini. Ini saya pakai bantuan Nitro PDF ya, biar gampang. Saya kopikan, saya masukkan ke notepad dulu. Saya pakai notepad ini ya. Masuk di sini. Oke. Nah, di sini kan barisnya ada 9 ya. Nah, kita bisa lihat ini biar satu baris saja, biar tidak tumpuk-tumpuk seperti ini ya. Nah, di sini kita bagi dua dulu. Ini kita delete biar satu baris per TP-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah satu baris. Nah, seperti ini satu baris. Kemudian ini juga sama, kita sesuaikan. Oke, kita sesuaikan. Oke. Nah, ini biar satu baris saja. Nah, seperti itu. Berada di baris 1 dan baris 4. Kemudian ini kita bisa kopikan saja ya. Kita tidak usah mengikutkan ini ya, 5.1 tidak usah. Nah, seperti ini kita delete saja, ini kita delete saja, ini kita copy. Nah, kita paste di dalam Excel ini. Nah, seperti ini. Kopinya di sini ya, pastenya ya. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya ini sudah. Nah, yang bawahnya yang baris keempat kita copy juga, kanan copy, terus kita paste di dalam Excelnya ini. Kita klikkan di kolom formula di sini, bar formula ya, paste, enter. Nah, ini jadi satu baris. Kemudian yang lain kita delete saja, yang ini kita blok, kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan yang ini. Nah, kita rename dulu biar tidak lupa ya. Di sini kita rename dulu yang TP nya ini. Tapi di sini kita tambahkan saja di sini TP ASC ya, dari TPASC. Nah, seperti itu. Kita akan import masih tampilan ini. Merupakan CP-nya dari administrasi sistem jaringan. Kita browse. Oke, kita browse, pilih yang ini. Nah, tadi ya TPASC ya, seperti itu. Nah, open. Ya, dia langsung tersimpan. Kita bisa cek. Nah, dia masuk dia. Nah, di sini bisa dilihat untuk fase ya, berarti dia menggunakan kurikulum Merdeka ya, seperti itu. Dia sudah terinputkan untuk CP-nya administrasi sistem jaringan. Ya, ini ada dua. Oke, seperti itu caranya. Kita lanjutkan lagi untuk yang TP yang lain ya, TP yang lain. Oke. Ini saya hapus dulu, Ctrl A, delete ya, backspace. Kita bisa inputkan yang lain. Bisa inputkan yang lain. Tambahkan dulu. Nah, pilih kelasnya 11 TKJ 2.
teknik komputer jaringan. Kemudian CP nya kita pilih yang keamanan jaringan itu yang mana ya, kita coba lihat di sini. Nah, keamanan jaringan itu, nah yang ini ya, itu di sini ada kata-kata kemungkinan memahami kemungkinan ancaman ya, memahami kemungkinan ancaman. Kita lihat di sini ada enggak memahami kemungkinan ancaman. Nah ini ya, sudah ada memahami kemungkinan ancaman. Nah ini di sini, ini yang keamanan jaringan, elemen keamanan jaringan. Oke, kita unduh template-nya lagi. Oke, seperti ini. Kita buka di folder download, refresh. Nah di sini akan muncul di sini. Kita rename aja dulu, nggak apa-apa. Tambahi KC, keamanan jaringan ya. Nah, seperti ini kita buka. Oke, kita buka, pilih enable. Kita isikan untuk keamanan jaringan apa saja ya TP nya. Jadi lihat keamanan jaringan. Nah ini ada 6 ya, kita copy saja seperti ini. Nah, klik kanan, copy, kemudian kita paste di notepad. Oke, ada 6 seperti ini. Jadikan satu baris ya, jadikan satu baris. Oke, ada 6 ya, ada 6 TP nya. Kita cek. Nah seperti ini ada 6, ini dihapus saja. Oke, coba kita kopikan langsung, bisa tidak? Harusnya sih bisa ya. Kita blok, copy, masukkan di sini langsung ya. Kita coba bisa enggak? Biar enggak satu-satu. Klik kanan, paste spesial, pilih teks ya. Coba bisa enggak? Oh, enggak bisa ya. Kita harus masukkan satu-satu ternyata ya. Oke. Mungkin karena ini di merge ya, ini kan di merge ya, seperti itu. Mungkin ada masalah, atau kita bisa posisikan di sini kan merge ya. Nah di sini merge, yang isiannya kita unmerge dulu, kita modifikasi di sini biar enggak susah-susah ngopi ya. Ada 6 tadi. Nah seperti ini kita hapus dulu. Nah ini bisa dilihat terpisah ya, tidak merge lagi. Kolom B dan C nya terpisah. Kita akan kopikan lagi di sini, copy, paste di sini ya. Oke, bisa ya. Kemudian kita akan balikan lagi ya. Oh, seperti ini. Seperti ini, tidak masalah. Nanti kita posisikan ya, kita blok seperti ini. Terus bagian format ini auto fit ya, yang atas bawah. Oke, seperti itu. Kanan kirinya kita pilih rata kiri saja ya, biar sama. Oke, seperti ini. Kita simpan. Kita close ya, jangan lupa close dulu. Ini delete saja dulu. Kemudian kita akan import ya. Kita pilih browse, terus kita pilih yang KC ya, keamanan jaringan. Nah seperti ini, KC. Kemudian ini pilih open. Oke, seperti itu, berhasil.
Kita lihat, nah keamanan jaringan ini muncul untuk TP nya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk tambahan lagi. Sini ada perencanaan dan pengalamatan jaringan ya. Perencanaan dan pengalamatan jaringan. Ini ada 3 TP nya, kita copy dulu. Nah seperti ini, copy teks perencanaan dan pengalamatan. Oke, masih di sini dulu, kita kondisikan. Kita kondisikan dulu. Oke, ada 3. Seperti ini. Kita kembali ke sini, kita tambahkan dulu 11 rombolnya TPS 2 jaringan. Nah CP nya ini apa, kita lihat di sini. Tadi kita akan cari yang perencanaan ya. Kita akan cari yang perencanaan dan pengalamatan jaringan ya, ini ya, perencanaan dan pengalamatan jaringan, perencanaan dan pengalamatan jaringan. Di sini kita akan sorot kata-kata yaitu merencanakan topologi ya, mampu merencanakan topologi. Oke, kita lihat di sini ada tidak. Nah ini ya, mampu merencanakan topologi atau topologinya ya, mampu merencanakan topologi. Kita pilih di sini. Oke, merencanakan topologi. Nah ini kita unduh. Oke, kita terunduh, kita buka, kita rename dulu. Saya refresh ya, kita rename dulu TP nya yang ini. TP nya yaitu PPJ ya, PPJ, perencanaan pengalamatan jaringan, PPJ. Oke, PPJ, kita buka. Nah, di sini kita pilih enable. Tadi ada 3 ya, kita akan disable dulu untuk mempermudah. Kita delete di sini yang tidak perlu, dan kita sudah kondisikan di sini. Kita copy, paste di sini. Nah sudah, ini kita jadikan satu lagi ya, seperti sedia kala. Kita pilih autofit. Oke, pilih seperti itu. Kita save, close. Ini delete dulu, kemudian kita akan browse ke yang PPJ ya, ini ya, PPJ. Oke, PPJ akan diimport. Oke, berhasil. Nah, perencanaan pengalamatan jaringan sudah ada. Kita selanjutnya akan input yang teknologi ini, teknologi jaringan kabel dan nirkabel, teknologi jaringan kabel dan nirkabel. Oke, di sini ada 5 ya, 5 TP nya. Copy dulu, kita copy dulu, kita paste di sini dan kita kondisikan. Kita kondisikan. Oke. Kita kondisikan.
kita tambahkan dulu kan 11 kasih 2 pilih mapelnya. Nah di sini IP nya apa dilihat. Nah kita harus tentukan di sini. Nah di sini ada kata-kata menginstal jaringan kabel dan nirkabel ya. Kabel dan nirkabel ini dilihat ya, kabel dan nirkabel. Oke, di sini kita singkat dulu TJKN ya, TJKN. Kita edit dulu. Nanti di sini ada kata-kata jaringan kabel dan nirkabel. Oke, kita lihat ada enggak jaringan kabel dan nirkabel ini ya. Jaringan kabel dan nirkabel ini kita pilih. Oke, kita ambil template-nya, kita rename menjadi singkatan TJKN ya, TJKN. Oke, TJKN, TJKN. Nah, seperti ini. TJKN kita buka, edit. Ini ada 5 ya, ada 5, kita delete saja, 6 ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk mempermudah kita hilangkan dulu untuk merge senternya. Ini kita paste, di sini. Nah kita akan mergekan lagi ya sesuai formatnya ya. Kita blok, kemudian kita pilih format auto fit row head ya, seperti ini, rata kiri seperti itu. Ada 5 ya, kita save, close, kemudian ini hapus saja. Nah, kemudian kita browse, kita lihat di sini ada TJKN seperti ini, open. Oke, berhasil. Dan login kabel sudah sesuai. Kemudian kita masukkan CP yang selanjutnya, maaf TP ya, TP yang selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk yang TP yang terakhir, yaitu ini ya, pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan ya, pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Kita copy dulu ini, masukkan ke sini, dan bawahnya. Wow, ini ada 10 ya. Kita copy, kita paste di sini. Nah seperti ini, kita sesuaikan. Nah oke, seperti ini. Kita hapus dulu untuk kodenya ya. Nah, seperti ini ada 10. Oke, kemudian untuk pengecekannya untuk yang ini ya, pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Nah di sini ada tulisan memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, ke dalam sistem jaringan ya, ke dalam sistem jaringan. Kita kunci kata-kata ini, ke dalam sistem jaringan. Oke, kita cek di sini. Nah
kita pilih tambah, pilih kelas, ombel, mata pelajaran. Nah kemudian di sini dipilih kemudian dipilih Oke, selanjutnya kita akan pilih di sini untuk kata-katanya, yaitu ke dalam sistem jaringan ya. Jika di sini apakah ada ke dalam sistem jaringan. Nah ini ya, ke dalam sistem jaringan, mengganti perangkat jaringan, ke dalam sistem jaringan. Yang ini yang terakhir ya. Oke, kita unduh templatenya. Oke, kita inisialisasi ya biar enggak salah upload. Di sini ada pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan, disingkat PKPJ. Oke, kita akan rename dulu. Sini kita refresh, inisialisasikan menjadi PKPJ ya, seperti itu, PKPJ. Oke, ini kita buka filenya, PKPJ nya ya. Di sini kita enable. Di sini kebetulan pas 10 ya. Nah ada 10 di notepadnya, sudah saya sesuaikan. Ini saya gunakan dulu marginnya biar gampang, biar sekali perintah seperti itu, efisiensi. Nah seperti ini. Dan kita lakukan copy paste. Nah copy paste di sini, klik kanan paste. Nah ini kita akan mergekan lagi. Nah seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita blok dulu kata kiri, kemudian format auto fit row. Nah seperti ini. Kita save, kemudian close. Ini hapus saja yang nanti ya. Nah, kita akan browse langsung, masih ditampilkan ini ya, browse langsung yang PKPJ ya, PKPJ yang ini nih terakhir, PKPJ nih, PKPJ. Oke, PKPJ, pilih yang ini ya, jangan sampai pilih yang lain ya, jangan sampai salah. Maka dari itu ini kalau untuk mempermudah kita bisa sort aja ya, bisa klik kanan di sini terus pilih yang sort by, di sini yang pilih yang date modified ya. Jadi ketika ada file baru dia akan muncul yang paling atas seperti itu. Kita pilih yang PKPJ ya, PKPJ, kemudian kita pilih open. Oke, proses upload berhasil. Pilih oke, kita lihat di sini. Nah di sini akan lihat pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Oke, sesuai ya. Oke, seperti itu. Ini sepertinya sudah semua ya. Keamanan jaringan sudah. Nah, yang terakhir yang bawah adalah ASC. ASC juga sudah ya, yang pertama. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pengisian TP di kurikulum Merdeka ya, khususnya kurikulum Merdeka. Nah seperti itu. Nah tadi kita lihat lagi di sini rombelnya harus ada ya, di sini harus ada, bisa dilihat di sini ya, bisa dilihat di sini rombelnya sudah otomatis muncul. Biasanya kalau banyak ya, kita ngajar banyak rombel yang lebih dari ini, kita akan diperlihatkan rombel ini kosong. Nah, maka dari itu kita bisa
custom di sini sesuai dengan yang kita ajar. Jadi setiap TP ini kita harus sesuaikan rombel yang ada ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa edit ya. Kalau misalkan banyak, ini kebetulan saya hanya kelas ini saja ya, seperti itu. Kita bisa pilih aksi, kemudian mapping rombel di sini. Yang sama seperti yang tadi yang memakai kurikulum 13 ya. Itu harus dilihat untuk mapping rombelnya. Nah, tampilannya sama ya, seperti ini. Kalau misalkan mau nambah, kita bisa pilih di sini. Nah, di sini kita tambahkan. Kalau kelasnya banyak, ini kita bisa tambahkan biar di sini banyak untuk rombongan belajar itu, seperti itu. Nah, paling ini sudah sesuai, kita tutup saja ya. Selanjutnya kita akan langsung mencontohkan untuk yang pengisian nilai di kurikulum Merdeka ya. Ini syaratnya untuk mengisi nilai, ingat referensinya harus sampai step ini ya, seperti itu. Harus sampai step ini lengkap semua. Nah, baru boleh kita melanjutkan ke menu nilai akademik, kemudian nilai akhir ya, nilai akhir. Kemudian kita pilih tingkatnya kelas 11, nomor belajarnya reguler. Kalau mapelnya mapel pilihan ya, seperti itu, sama saja. Teknisnya di sini rombongan belajarnya 11, TKJ 2, TJKT 2, kemudian mata pelajarannya TKC, kemudian bentuk penilaiannya adalah nilai akhir ya, nilai akhir. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini, sama seperti yang tadi ya, yang kurikulum 13 pengisinya sama. Kita bisa unduh template ataupun kita satu-satu di sini ya, seperti itu. Nah, kita coba dulu yang ini kebalikannya ya, yang kita unduh template aja dulu ya, untuk mempermudah pengisian nilainya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk unduh template ini kemudian import, ini akan terisi juga yang ketercapaiannya biasanya tidak bisa terisi, seperti itu. Maka dari itu ini harus diisi manual, seperti itu. Maka dari itu kita akan ini ya, kita akan unduh template dulu untuk memastikan bisa atau tidak, seperti itu. Kita unduh template. Oke, sudah berhasil untuk template-nya ya. Ini ditunggu saja agak lama.
lagi ya di sini, kita refresh. Oke, akan muncul di sini. Kita akan buka template-nya. Nah, di sini kita akan isikan nilai akhirnya ya. Ini misalkan nilainya 80, sama ya. Nah, seperti itu. Misalkan ini contoh saja. Kemudian kita save, kemudian kita beralih ke worksheet 1. Nah, di sini kita akan pilih yang kayak tadi ya. Ini biasanya tidak bisa kalau ini ya, menu ini. Kita tapi coba saja. Ini deskripsi yang di sini kita hidden dulu. Nah, kita geser seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Untuk ketercapaiannya kita harus paham di sini untuk batas-batasannya ya. Ini yang mana, seperti itu ya. Nah, untuk yang capaiannya ya di sini kita harus pilih ya, harus pilih per elemen untuk tercapaiannya, baik itu yang paling dan yang perlu ditingkatkan, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan guru mau mengisikan dalam ini form ini per anak ya, per anak siswa ini itu satu saja, artinya satu pasang seperti itu ya. Ya, kita akan coba pilih di sini, misalkan untuk yang ini ya pasangannya. Control panel hosting, dan ini adalah IC ini yang atas. Elemennya di sini ada 2 ya, seperti itu. Muncul yang mana, tidak yang mana. Nah, ini tidak boleh sama seperti ini ya. Nah, tidak boleh satu baris sama seperti ini, tidak boleh. Kita pilih salah satunya. Misalkan yang paling oke, ini tidak boleh sama, kita hapus saja. Ini pasang ya, ini sepasang, ini kita warnai dulu seperti ini biar tidak ribet ya. Kemudian untuk yang firewall, memahami firewall itu sampai mana, coba memahami firewall. Nah, memahami firewall ini punya keamanan jaringan ya, memahami sistem keamanan jaringan. Nah, ini sepertinya KC ya, yang KC ini kita bisa cross check coba. Firewall, tata cara pengamanan, sistem pendeteksi, ada ya, terus fungsi dan cara kerja autentikasi keamanan jaringan. Oke, ada 6 ya, sini ada 6. Nah, di sini kurang satu lagi. Nah, seperti ini KC ya, seperti itu. Kemudian ini kalau diwarnai terus diupload tidak masalah ya, tetap bisa terupload harusnya ya, seperti itu. Kemudian ini untuk memahami perencanaan topologi arsitektur. Topologi arsitektur itu ikutnya, nah ini ya, ada 3 ini, memahami kebutuhan pengguna, pengalamatan. Nah, ini ada 3 ini untuk yang elemen lain. Oke, perencanaan kebutuhan teknis pengalamatan jaringan CDR.
Oke, kemudian menerapkan instalasi perbaikan fiber optik. Fiber optik berarti yang ini nih. Nah, ada 5 ini. Jaringan, menerapkan instalasi standar jaringan kabel, menerapkan instalasi perawatan, instalasi perbaikan fiber optik. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 sesuai, kita akan warnai. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang elemen lain, sini apa ini, memahami permasalahan perbaikan konfigurasi routing. Nah, ini menerapkan konfigurasi routing, sama enggak? Nah, menerapkan konfigurasi routing. Di sini ada 10 ya. Jadi dari sini sampai sini ya 10 itu elemen yang ini ya, seperti itu. Pemasangan konfigurasi perangkat jaringan ada 10. Tujuan pembelajarannya kita coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh ya, ini adalah satu elemen ternyata. Oke, kita warnai dulu. Oke, seperti ini. Warna-warni ini adalah elemen-elemen yang sudah dipecah menjadi TP ya, TP nya. Nah, biasanya kalau saya sendiri itu diantara warna ini ya, itu adalah satu pasang ya, seperti ini. Kalau misalkan di sini, nah yang sudah dicapai, di sini kompetensi yang perlu ditingkatkan ya. Sebelah sini kolom ini, kolom yang ini yang saya warnai, apa ini, misalkan warna biru, di sini warna hijau ya, seperti ini. Nah, ini di sini ya, bisa dilihat di sini untuk yang warna hijau itu adalah yang paling ya dia kuasai. Kemudian yang warna biru di sini adalah yang siswa itu perlu ditingkatkan untuk kompetensi itu. Untuk itu kita akan pasangkan seperti ini, model seperti ini. Satu itu tanjannya dipilih ya, seperti itu, seperti halnya di sini ya, kita pilih di sini. Kemudian untuk yang elemen ini misalkan di sini yang paling, kemudian yang kurang di bagian ini. Nah, jadi antar baris ini itu jangan ada yang boleh terisi ya, jadi harus salah satu seperti itu. Kemudian ini yang hijau, misalkan ini sama ini, yang merah ini sama ini, seperti itu. Dan yang warna yang lain, elemen lain ini misalkan seperti itu. Nah, tapi untuk ini biasanya kita sesuaikan dengan apa namanya, semesternya ya. Dia semester itu menempuh tujuan belajar apa saja, seperti itu. Biasanya kalau untuk semester genap biasanya di awal-awal seperti ini ya. Nah, misalkan ini 6 ya, ini di semester genap, semester ganjil, maaf, semester ganjil, di sini semester genap, seperti itu. Nah, maka dari itu misalkan seperti ini. Nah, ini hapus saja dulu. Nah, ini boleh, terus ini boleh. Nah, ini terlalu jauh, mesti ini misalkan udah semester genap ya. CP nya baru seperti ini, baru sampai sini, ini boleh seperti ini. Nah, jadi ada 5 pasang ya, 1
2 3 4 5 ya, seperti itu. Untuk yang siswa lain juga sama, kita coba copy saja ya seperti ini ya, biar mudah. Misalkan samakan saja ya, contoh saja, kita copy, pilih di sini. Ingat, ini kayak kita kopinya di sini ya, pastenya juga di sini. Nah, di sini paste, di sini juga paste yang kosong, sini paste, di 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 sini paste, paste lagi, 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 terus paste lagi. Untuk yang kolom lain ini seperti kode-kode soal ya, kode elemen ini jangan sampai berubah ya, sampai berubah, karena akan mempengaruhi uploadnya ya, nanti tidak bisa terupload secara sempurna. Upload, paste lagi, paste lagi, ini jangan sampai kelewat tiap anaknya ya. Paste lagi, kita paste lagi, paste lagi, paste lagi, terus oke, selesai. 36 kita sudah isi ya, ini ya. 35 ya jumlahnya siswa dalam rombel ini. Kita unhit lagi, ini kita blok seperti ini, klik kanan, unhit. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah dapat ini ya. Oke, kita save ya, kita isi semua, kita save dulu dan close. Nah, kita coba import di sini terus ya, masih di tampilan ini terus, dan kita pilih yang ini template-nya. Kita refresh, apakah ini bisa? Oke, kita coba lihat, ini jangan sampai pilih salah ya. Nah, ini yang tadi terakhir, pastikan sesuai template-nya tadi, untuk di save, terus di close, kemudian kita pilih template yang kita sudah isi, kita pilih open. Oke, kita tunggu. Nah, ini biasanya akan agak lama ya, ditunggu saja. Kemudian biasanya untuk yang deskripsi tujuan belajarnya itu tidak bisa terpilih ya, mungkin dari developer Erapodnya kurang ini ya, kurang teliti untuk apa namanya pengujiannya seperti itu. Maka dari itu ini masih ada fitur secara manual ya, yang nanti akan bisa tertangani. Oke, kita coba cek di sini apakah nilainya sudah muncul semua. Kalau nilai biasanya kalau import muncul semua ya, tapi kalau yang ketercapaian biasanya tidak akan berpengaruh ya, artinya kita harus input manual. Kita pilih lagi, kita tunggu. Nah, kita cek di sini. Nah, alhamdulillah ini ternyata bisa teman-teman ya. Ternyata untuk yang apa namanya kurikulum Merdeka, untuk yang cara import ini bisa. Nah, ini bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini ya, sudah terpilih ya, sudah terpilih.
ya. Tadi setelah import sudah terpilih. Nah, itu sudah terpilih sampai bawah ya, seperti itu. Nah, seperti itu sudah terpilih. Nama yang lain juga ada ya, tercapai. Oke. Nah, kita ke bawah, kemudian kita pilih simpan ya, jangan lupa. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Nah, kemudian untuk misalkan saya mau mengubah nilai ini, saya mau mengubah nilai akhir ini, kita tinggal upload ulang saja ya. Kita tinggal upload ulang saja. Misalkan 80 ini saya akan ganti menjadi 90. Nah, tinggal upload ulang saja. Kemudian yang ini juga sama, kita mau ganti tinggal upload ulang saja. Yang penting tekniknya kayak tadi, seperti itu. Jadi akan tekniknya itu replace ya, atau tergantikan. Jadi uploadan yang terakhir itu yang dipakai, seperti itu ya. Sini kita coba ganti, coba upload ulang ya, pakai file yang tadi. Ini masih file yang ini, masih file yang ini. Oke, kita akan upload ulang ya. Kita akan upload ulang untuk yang bagian ini dulu biar kelihatan. Ini misalkan 85 ya, yang lain 80 dulu. Kemudian kita save, close. Ini masih sama ya, yang ini close. Kemudian kita upload ulang. Nah, kita rename dulu di sini. Di sini kita kasih oke gitu ya, artinya ini bisa dipakai seperti itu. Kita upload ulang seperti ini. Kemudian kita akan terus lagi ya, kita akan ganti ini secara import ya, dengan cara import. Terus kemudian kita upload lagi ini. Nah, kita tunggu. Jadi kalau misalkan tidak bisa menggunakan cara import, kita masukkan manual ya, seperti ini. Kita isikan kolom nilai akhir, kemudian nilai ketercapaian kompetensi ya, itu secara manual. Kalau misalkan cara ini tidak bisa, seperti itu. Kita coba cek lagi apakah nilainya menjadikan sudah tergantikan menjadi 85. Kita coba lihat. Oke, kita lihat ya, harusnya ke replace ya, lihat bawah. Nah, ini tergantikan ya, jadi modelnya terreplace. Nah, setelah replace ini jangan lupa disimpan lagi ya, seperti ini yang bawah. Kita scroll ke bawah, tarik ya, simpan seperti itu. Kita tunggu konfirmasi selesainya. Nah, tersimpan. Oke. Kemudian di sini kalau sudah beres semua untuk nilai akhir, ya, misalkan ini sudah beres semua untuk nilai akhirnya. Yang sudah beres semua, misalkan sudah terisi semua, ya, nilai dan tercapaiannya. Kita langkah terakhir jangan lupa biar muncul di rapot, yaitu masuk menu capaian kompetensi ya. Oke, di capaian kompetensi ini ya, kita pilih yang tadi kita sudah isikan di nilai akhir ya, reguler. Kemudian ini pelajarannya ini. Nah, dia akan muncul ya, semuanya akan muncul semua, sudah terisi. Nah, biar muncul di raport ya, kita bisa pilih simpan ya, seperti ini, satu kali saja ya. Nah, seperti ini, simpan, otomatis nanti di raport akan muncul ya, deskripsinya, nilainya akan muncul seperti itu. Mungkin itu saja untuk step-step guru mapel untuk mengisikan nilai ya, baik di data referensi maupun nilai akademik, baik itu yang menggunakan Kurtilas, kemudian menggunakan kurikulum Kurmer ya, seperti itu kurang lebih cara-caranya. Ini bisa diikuti.
Itu aja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.